Kami meminta agar platform dapat menertibkan seller-seller yang masih berjualan barang-barang yang tidak diperbolehkan. Seperti dalam hal ini adalah pakaian impor bekas. Pemirsa, Kementerian Usaha Mikro Kecil dan Menengah memanggil sejumlah perwakilan platform e-commerce yang tergabung dalam Indonesia E-Commerce Association. Hal tersebut menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo untuk membatasi impor barang bekas ilegal yang marak beredar saat ini. Kementerian Usaha Mikro Kecil dan Menengah atau UMKM memanggil sejumlah platform perdagangan elektronik atau e-commerce. Langkah ini untuk memastikan tidak adanya platform e-commerce yang menjual barang bekas impor ilegal. Deputi Bidang Usaha Kecil Kementerian UMKM Temi Satya Permana memastikan pemerintah terus melakukan pembatasan impor barang bekas ilegal yang marak beredar di pasaran. Temi menyebut pertemuan ini juga menyepakati adanya penertiban terhadap penjual yang masih berjualan barang impor ilegal di platform e-commerce. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 tentang perizinan berusaha, perikanan, pembinaan, dan pengawasan pelaku usaha dalam perdagangan melalui sistem elektronik, termasuk memastikan bahwa produk yang melanggar ketentuan undang-undang tidak boleh dijual. Dalam hal ini kami meminta agar platform dapat menertibkan seller-seller yang masih berjualan barang-barang yang tidak diperbolehkan. Seperti dalam hal ini adalah pakaian impor bekas. Karena dalam operasionalnya teman-teman platform terikat dengan regulasi yang ada di Permendak 31 dan juga antara seller dengan platform ada perjanjian yang memang mengikat. Selain melarang penjualan barang bekas impor, Kementerian UMKM juga memastikan bakal melakukan substitusi produk lokal untuk mengganti produk para pedagang yang sebelumnya berjualan barang impor bekas ilegal, di mana saat ini pemerintah sudah menyiapkan 150 brand produk lokal. Dari Jakarta, di Firman Syah, Tim Liputan ID Action. Sementara itu, Ketua Umum Indonesia E-Commerce Association, Hilmi Adrianto, memastikan bahwa seluruh anggota asosiasinya telah berkomitmen untuk mematuhi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 yang melarang penjualan pakaian bekas di platform digital. Hilmi menyebut sejak Maret 2023, seluruh anggota IDEA sudah melakukan berbagai langkah untuk membantu Kementerian UMKM menertibkan produk-produk yang dilarang termasuk pakaian bekas. Hal tersebut dilakukan untuk menurunkan peredaran barang-barang ilegal yang menekan industri dalam negeri khususnya tekstil dan produk tekstil. Dengan anggota-anggota IDEA itu merasa bahwa kita tentunya memiliki komitmen yang tinggi untuk bisa patuh terhadap peraturan yang ada, termasuk juga dengan Permendak 31 2023, di mana kita pada isu kali ini kita melihat bahwa isu pakaian ilegal, impor ilegal ini menjadi sebuah menjadi sebuah hal yang memang harus kita perhatikan secara bersama-sama. Sejak Maret 2023 sebenarnya seluruh anggota IDEA juga sudah melakukan banyak hal untuk bisa membantu Kementerian UMKM untuk bisa menurunkan produk-produk yang dilarang, termasuk juga pakaian bekas impor tersebut. Dan dengan adanya koordinasi hari ini akan kesepakatan yang kita capai itu adalah bagaimana kita bisa lebih mengetatkan lagi, bagaimana kita bisa mampu membuat Konfederasi Aliansi Serikat Buruh Indonesia atau KASBI mendesak DPR RI untuk melibatkan elemen buruh dalam pembahasan rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Saat audiensi dengan Badan Aspirasi Masyarakat DPR RI, Ketua Umum Konfederasi KASBI Sunarno mengaku, KASBI telah membentuk tim perumus guna menyiapkan masukan untuk draft RUU Ketenagakerjaan dan berharap masukan yang diberikan elemen buruh bisa diterima dengan baik oleh DPR RI. Sunarno mengingatkan agar RUU Ketenagakerjaan tidak bernasib sama seperti Undang-Undang Cipta Kerja yang minim partisipasi. Dalam audiensi tersebut, KASBI juga menyoroti kasus PHK massal yang masih terjadi. Akibat PHK massal dengan dalih perusahaan merugi hingga pilot, banyak buruh yang kehilangan pekerjaan. Berbagai macam serikat pekerja, termasuk kami dari Konfederasi KASBI ini, juga telah membuat tim perumus, jadi untuk menyusun draft RUU Ketenagakerjaan, dan tentunya hal ini
ya tidak ingin kami sia-siakan gitu. Karena kalau kita belajar dari pembentukan dari Undang-Undang Cipta Kerja, Pak, ya ini mohon maaf, jadi waktu itu memang minim partisipasi ya, terutama adalah dari serikat buruh. Maka dalam proses pembentukan dari RUU Ketenagakerjaan yang baru ke depan, kami berharap banyak bisa melibatkan dari unsur-unsur. Menteri Ketenagakerjaan Yasirli bersama dengan Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya meninjau program magang nasional di PT Denso Indonesia. Melalui program magang ini, para peserta diharapkan mendapatkan pengalaman kerja yang akan membantu dalam dunia profesional ke depan. Menteri Ketenagakerjaan Yasirli bersama dengan Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya meninjau program magang nasional di PT Denso Indonesia. Yasirli menyatakan program tersebut menjadi sarana penguatan kesesuaian atau link and match dengan kebutuhan industri. Pihaknya terus mengawal program magang ini agar peserta memperoleh pengalaman yang sesuai dengan kebutuhan industri serta disiplin ilmu yang diambil saat kuliah. Ya, jadi dalam konteks memastikan kesesuaian peserta magang dengan lowongannya itu kita sudah lakukan. Tapi kalau link and match dalam konteksnya umum, inilah sarana kita. Ya, jadi bagaimana di kampus mereka sudah banyak belajar terkait dengan teori, ya. Kemudian di sini dia belajar lebih jauh tentang praktek, lebih kompleks dan lebih multidisiplin, ya. Sementara itu, Seskap Teddy menyatakan melalui program magang ini, para peserta diharapkan mendapatkan pengalaman kerja yang akan membantu dalam dunia profesional ke depan. Dari kontribusi dari perusahaan-perusahaan swasta, dan tentunya nanti dalam program magang yang batch pertama tadi, sebelumnya kan bulan lalu 20 Oktober itu sudah dibuka oleh Pak Menaker, kemudian sekitar 15-20 ribu sudah bekerja, dan alhamdulillah yang ongoing ini sudah lancar sampai. Seperti diketahui, sekitar 15 hingga 20 ribu orang bekerja melalui program magang ini. Dari hasil peninjauan di fasilitas milik Denso, sebagian besar peserta tersebut merupakan lulusan baru yang menyelesaikan pendidikan sekitar 2 hingga 3 bulan lalu. Dari Bekasi, Jawa Barat, Adisti Arifa, Rizky Yulianto, IDEX Channel. Kita bergeser ke informasi lainnya. Pemirsa, Kementerian Kesehatan terus menggencarkan program cek kesehatan gratis bagi masyarakat. Ya, dari hasil pelaksanaan program CKG di berbagai daerah, Kementerian Kesehatan menemukan sejumlah temuan penting di setiap kelompok usia. Adapun pada bayi baru lahir, masalah kesehatan yang sering ditemukan adalah penyakit kuning dan berat badan lahir rendah. Wakil Menteri Kesehatan RI Dante Saxono Harbuwono mengungkapkan, program cek kesehatan gratis sejak dini sangat penting untuk mencegah penyakit kronis, serta menurunkan angka kematian akibat penyakit tidak menular. Dante mengungkapkan dari hasil pelaksanaan program CKG di berbagai daerah, Kementerian Kesehatan menemukan sejumlah temuan penting di setiap kelompok usia. Adapun pada bayi baru lahir, masalah kesehatan yang sering ditemukan adalah penyakit kuning dan berat badan lahir rendah. Pada anak sekolah, masalah utama adalah kesehatan gigi dan kurangnya aktivitas fisik yang dapat memicu obesitas. Sementara untuk kelompok usia dewasa, masalah yang dominan adalah obesitas, baik berdasarkan berat badan maupun lingkar perut. Sedangkan pada kelompok lanjut usia ditemukan masalah aktivitas fisik yang rendah, mobilitas terbatas, serta kesehatan gigi yang kurang. Beberapa temuan penting yang sudah didapatkan dari cek kesehatan gratis itu pada usia baru bayi lahir, itu ke bilirubin yang tinggi atau bayinya kelihatan kuning, itu yang menonjol. Yang kedua itu karena berat badan lahir rendah, itu yang kedua. Pada usia dewasa juga begitu, pada usia dewasa juga aktivitas juga yang kurang, karena kita kebiasaan modernisasi ini kan naik Gojek, kemudian masalah transportasi yang membuat orang kurang aktivitas, itu menjadi masalah yang penting juga di usia dewasa. Kemudian obesitas itu 30% dari hasil pemeriksaan cek kesehatan gratis itu kira-kira menderita obesitas.
Dante menambahkan program cek kesehatan gratis akan terus dilanjutkan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat sejak usia dini dan mendeteksi penyakit sebelum menjadi lebih serius. Dari Jakarta, Dias Triawan, Koirudin, Tim Liputan IDX Channel.